kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Ini Mbak Grace apa ini, Gracia kok timbul di layar saya offline, kemudian online lagi, kemudian off lagi, kemudian online lagi. Gimana, apa belum bisa konsentrasi atau memang koneksinya yang bermasalah ya? Begitu ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin ya ini ada informasi dari Mbak kita, mungkin sinyalnya yang bermasalah Pak. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjutkan kembali ya. Di sini, nah kita lanjutkan kembali. Komunikasi dalam kelompok ya. Tadi kan ada slide berikutnya itu ada 6 tingkatan ya, ada 6 tingkatan ya, ada 6 tingkatan tadi kan. Pertama komunikasi intra, kedua komunikasi antar, yang ketiga komunikasi dalam kelompok. Nah, yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok ya. Nah, pesan atau informasi menyangkut seluruh anggota, bukan bersifat pribadi ya. Kalau tadi komunikasi antar pribadi itu corak komunikasinya bersifat pribadi, tapi kalau komunikasi dalam kelompok itu pesan atau informasinya menyangkut seluruh anggota, bukan di sini ya, bukan bersifat pribadi ya, bukan bersifat pribadi ya. Misalnya diskusi antara warga kelompok Karang Taruna. Nah, ini contohnya diskusi antar warga kelompok Karang Taruna. Maka yang akan dikomunikasikan adalah menyangkut anggota Karang Taruna tersebut. Misalnya Karang Taruna itu akan mengadakan kegiatan apa ya, yang menyangkut anggotanya yang ada di situ dan lain sebagainya. Ini contoh satu yang saya berikan ya. Sekarang saya ingin panggil itu Mbak Fitri ya. Fitri, Fitri bisa dengar suara saya? Coba kalau sudah bisa mendengar suara saya, coba Anda berikan contohnya ya, komunikasi dalam kelompok ya. Di sini kan sudah ada contohnya, misalnya diskusi antar warga kelompok Karang Taruna. Nah, coba Anda berikan satu contoh lagi. Oke, kayaknya apa sinyalnya bermasalah juga atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan. Belum ada tanggapan dari Fitri. Yang keempat ya adalah komunikasi antar kelompok atau asosiasi ya.
komunikasi antar kelompok. Asosiasi ini kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara satu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Misal, pertemuan Karang Taruna A dengan Karang Taruna B. Ini contoh gampang sekali ya. Gampang sekali dipahami. Ini sudah saya berikan contoh pertemuan Karang Taruna A dengan Karang Taruna B ya. Nah, sekarang saya ingin umpan balik nih. Nah, Ikah ini. Nah, coba Ikah bisa dengar suara saya. Ikah Kapikah, bisakah dengar suara saya? Suara saya kayaknya bermasalah juga mungkin ya. Bermasalah juga ya dengan sinyalnya. Oke. Nah, bagaimana nih kalau dengan ini Siti Fadriah ya, Siti Fadriah. Ini Siti Fadriah. Coba Anda berikan contohnya. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Bisa dengar suara saya, Siti Fadriah? Bisa dengar suara saya, Siti Fadriah? Bisa ya? Coba Anda berikan satu contoh saja ya, komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Ya, di sini kan sudah saya berikan pertemuan Karang Taruna A dengan Karang Taruna B ya. Gimana? Belum bisa? Boleh ya. Ya boleh Mbak Ika, sambil saya melihat yang attended atau yang OL pada online kita ini, sambil saya ngecek juga ya. Cek. Oh ya, coba Ika sudah bisa dengar suara saya? Oke.
Ya, sudah ya, oke. Ya, Ika. Coba. Oh, ya, komunikasi antar kelompok contohnya semua antar pelajar. Ya, ya, bisa. Ya, sudah. Bisa. Bisa ya. Eh, eh, bisa ya. Misalnya kalau Ika memberikan contoh komunikasi antar kelompok, contohnya pertemuan antar pelajar SLTA ya. Mungkin dalam hal ini misalnya dia memberikan contoh, misalnya pengurus OSIS-nya ya, pengurus OSIS sekolah A bertemu dengan pengurus OSIS sekolah B ya. Kemudian ini ada jawaban dari Siti Fajriyah ya. Siti Fajriyah, pertemuan antara kader HMI Cirebon dengan kader HMI Bandung ya. Ya, sesuai. Kemudian ini jawaban dari Prima, pertemuan antar tenaga kerja dari Taiwan dan Hong Kong, pertemuan gerakan non-blok, jawabannya dari Mbak kita. Oke ya, saya rasa paham ya, paham apa yang saya inginkan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi komunikasi organisasi. Sifat komunikasinya lebih formal ya. Dan mengutamakan efisiensi. Misalnya pertemuan antara direksi A dengan para manajernya ya. Ya akan lebih formal. Pertemuannya ini lebih formal, tidak ada protokolernya ya, ada aturan mainnya. Dan efisiensi ya, mungkin dari segi waktu ya, efisiensi waktu, kemudian efisiensi dana dan lain sebagainya ya. Ini lebih formal ya, tidak misalnya sudah direncanakan ada pertemuan atau meeting misalnya dari jam 1 sampai jam 2 ya, mereka akan memanfaatkan waktu 1 jam itu untuk berkomunikasi antara direktur dengan manajernya ya, dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin, seefisien mungkin ya waktu tersebut dengan hasil yang maksimal tentunya yang diharapkannya. Kemudian